Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai pendekatan saintifik dan penerapannya dalam pembelajaran ilmu komputer. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Kamila Maulida. Saya Fahrul Raji. Dan saya Muhammad Sufiani Hasan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Materi pertama yaitu pengertian dan tujuan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli, dan pendekatan saintifik memiliki beberapa tujuan dalam penerapannya terhadap pembelajaran. Pengertian dari pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Tujuan dari pendekatan saintifik adalah meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, dan melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide. Selanjutnya adalah kaidah pendekatan saintifik. Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus dipandu dengan kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menggunakan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Kaidah yang pertama adalah substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kaidah yang kedua adalah proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah yang meliputi intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Yang ketiga, langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran pendekatan saintifik adalah langkah pembelajaran saintifik itu ada 5 yang biasa dikenal dengan 5M. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati adalah kegiatan siswa mengidentifikasi melalui indera penglihat, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Alternatif kegiatan mengamati antara lain observasi lingkungan, mengamati gambar, menonton video, menganalisis peta, membaca berbagai informasi, bisa membaca buku, membaca internet, atau melalui sumber-sumber yang lain. Nah, dengan kegiatan mengamati ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi masalah dari objek yang telah ia amati tadi. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menanya. Menanya adalah kegiatan siswa mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, atau suatu proses tertentu. Nah, jadi setelah siswa tadi sudah mengamati, hal-hal yang belum ia mengerti tadi bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan kepada guru, kepada sesama teman,
atau kepada diri sendiri dengan bimbingan guru sehingga siswa dapat mandiri dan menjadi terbiasa. Nah, jadi dari kegiatan menanya ini diharapkan siswa dapat merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu kegiatan siswa mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara membaca buku, mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, eksperimen, wawancara, menyebar kuesioner, dan lain-lain. Dari kegiatan mengumpulkan data ini, diharapkan siswa dapat menguji hipotesis. Langkah yang keempat yaitu mengasosiasi. Nah, mengasosiasi adalah kegiatan siswa mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Bentuk kegiatan mengolah data antara lain melakukan klasifikasi, pengurutan, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Nah, untuk kegiatannya bisa dengan membuat tabel, membuat grafik, membuat bagan, membuat peta konsep. Selanjutnya, siswa diharapkan bisa menganalisis data untuk membandingkan ataupun menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan ditemukannya prinsip atau konsep penting yang bermakna dalam menambah skema kognitif, memperluas pengalaman dan wawasan pengetahuannya. Jadi dari kegiatan mengasosiasi ini atau menalar ini diharapkan siswa dapat menyimpulkan hasil kajian dari hipotesis. Langkah selanjutnya yaitu mengomunikasikan. Nah, mengomunikasikan adalah kegiatan siswa mendeskripsikan atau menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan atau mengolah data, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk diagram, bagan, gambar, dan sejenisnya dengan bantuan perangkat teknologi sederhana ataupun teknologi informasi dan komunikasi. Jadi setelah kita selesai mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data, lalu mengasosiasi, kita selanjutnya menyampaikan mempresentasikan hasil dari langkah-langkah yang sebelumnya tadi kepada orang lain, sehingga diharapkan dari kegiatan mengomunikasikan ini siswa dapat memformulasikan dan mempertanggungjawabkan pembuktian dari hipotesisnya tadi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu model pembelajaran pendekatan saintifik. Yang termasuk model pembelajaran pendekatan saintifik adalah model pembelajaran pendekatan saintifik. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis oleh guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar, proses, model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 itu ada 4. Yang pertama, model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry yaitu proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti.
karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Model pembelajaran inquiry memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah. Yang kedua yaitu model pembelajaran discovery atau discovery learning. Model pembelajaran discovery adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Model pembelajaran ini yaitu menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aktivitas peserta didik yang dikembangkan di sini adalah keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam membuat desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, model pembelajaran berbasis permasalahan atau problem-based learning. Problem-based learning adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Melalui pembiasaan menyelesaikan masalah-masalah nyata ini, diharapkan peserta didik mampu untuk berpikir kritis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi, baik di dalam proses belajar di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga secara bertahap peserta didik mampu mengembangkan pengetahuannya. Ya, di materi kelima ini kita akan membahas tentang penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ilmu komputer adalah ya di sini ada 5 aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu mengamati, yaitu kegiatan siswa mengidentifikasi melalui indera penglihat, membaca atau menyimak, pembau, pendengar, mengecap dan meraba pada waktu mengamati suatu objek ataupun tanpa alat bantu. Dan di dalam penerapan ilmu komputer, mengamati yaitu bisa kita lakukan dengan melakukan pengamatan terhadap video atau praktek langsung dari guru tentang perakitan komputer dan gambar komponen-komponen komputer. Yang kedua ada menanya. Menanya yaitu kegiatan siswa mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, suatu proses tertentu. Dalam kegiatan menanya, siswa membuat pertanyaan secara individu atau kelompok tentang apa yang belum diketahuinya. Dan penerapannya dalam pembelajaran ilmu komputer yaitu dengan melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang perlu disiapkan untuk merakit komputer, misalkan CPU ataupun kabel-kabel dan komponen-komponen dalam perakitan komputer. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu kegiatan siswa mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan membaca buku, mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, uji coba atau eksperimen, wawancara, menyebar kuesioner, dan lain-lain. Dan penerapannya dalam pembelajaran ilmu komputer yaitu dengan mengumpulkan data, dengan membaca beberapa buku tentang perakitan komputer. Dalam pembelajaran SMK sendiri, ada beberapa buku paket yang menyediakan tentang perakitan komputer yang bisa di-download ataupun dipinjam di perpustakaan-perpustakaan tertentu. Selanjutnya adalah mengasosiasi atau menalar. Mengasosiasi atau menalar yaitu kegiatan siswa mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Bentuk kegiatan mengolah data antara lain melakukan klasifikasi,
pengurutan atau sorting, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif, serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Contoh penerapannya dalam pembelajaran ilmu komputer sendiri yaitu mengasosiasi alat dan bahan serta tahap-tahap perakitan komputer. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kegiatan siswa mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, bagan, gambar, dan sejenisnya dengan bantuan perangkat teknologi sederhana atau teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ilmu komputer yaitu mengkomunikasikan adalah dengan contoh sebagai berikut. Mengkomunikasikan tentang bagaimana cara dan langkah-langkah dalam merakit komputer. Nah, 5 aspek ini adalah aspek yang penting bagi orang-orang yang ingin melakukan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ilmu komputer. Dan kelebihan dan kelemahan pada pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa, sehingga memungkinkan siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Intinya, pembelajaran pada pendekatan saintifik lebih mementingkan siswa pada saat pembelajaran, sehingga para pendidik lebih bisa membuat siswa nyaman pada pembelajaran, dan siswa pun merasa nyaman sehingga bisa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu guru memiliki keterampilan membuat RPP dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Dalam pendekatan ini, guru dituntut untuk bisa membuat RPP dan menerapkan pendekatan tersebut dengan benar, karena dengan RPP yang baik dan penerapan yang tepat, maka pendekatan ini sudah sangat bisa membantu para pendidik untuk menerapkan pendekatan saintifik secara maksimal pada pembelajaran. Yang ketiga, memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Sumber belajar sendiri tidak hanya satu atau dua, yaitu dari buku ataupun internet. Sumber belajar sendiri bisa didapat dari pengalaman siswa ataupun beberapa referensi yang terdapat seperti pada jurnal dan artikel-artikel tertentu. Kelebihan selanjutnya adalah proses pembelajaran yang melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya berpikir tingkat tinggi. Untuk penjelasan dari kelebihan ini sendiri, apabila siswa dipancing untuk mengungkapkan beberapa hal tentang beberapa aspek yang mereka dapatkan ketika belajar, seperti bagaimana segala sesuatu terjadi dan bagaimana segala sesuatu itu bisa dibuat dan apa dampaknya. Itu juga salah satu rangsangan agar siswa bisa berpikir lebih intelektif dan lebih bisa berpikir tentang bagaimana segala sesuatu itu berasal, sehingga tingkat kognitif siswa meningkat. Kemudian dapat mengembangkan karakter siswa. Di sini dengan pendekatan saintifik, guru bisa mengembangkan karakter siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas. Seperti jika seseorang pasif, belum tentu temannya pasif juga. Ada juga karakter siswa yang aktif dalam pembelajaran, dan ada pula yang pendiam tapi bisa menjawab semuanya dengan benar, dan ada pula yang sering menjawab akan tetapi kurang memahaminya. Dengan pendekatan saintifik, pendidik lebih bisa menilai siswa, karena dalam pendekatan ini lebih memudahkan pendidik untuk melihat bagaimana siswa tersebut berkembang. Penilaian mencakup semua hal. Dalam penjelasan kelebihan teori saintifik ini,
mencakup semua hal itu berarti bukan hanya nilai siswa saja yang dicakup dalam penentuan suatu proses pembelajaran. Bisa juga penilaian itu bisa diambil dari sikap atau perilaku, bisa diambil dari keaktifan dan kepasifan siswa, serta kehadiran siswa dalam suatu kelas. Nada dan cara bicara siswa pun bisa menjadi penilaian setiap orang guru untuk memberikan penilaian yang berbeda pada murid-muridnya, sehingga murid-murid dituntut agar bisa lebih memperbaiki diri apabila mereka kurang dalam satu hal, karena guru mengetahuinya melalui pendekatan ini. Kemudian, kelemahan teori saintifik. Yang pertama, bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan stres. Penjelasan dari kelemahan teori saintifik ini, siswa menjadi salah satu aspek atau salah satu hal faktor penting untuk memahami sesuatu pada saat pembelajaran. Dalam pembelajaran itu sendiri, siswa wajib untuk memahami suatu pelajaran. Jika tidak memahami pelajaran tersebut, beberapa orang siswa akan tertinggal karena penjelasan yang dituliskan atau diungkapkan oleh guru atau pendidik itu akan mempengaruhi hasil dari pembelajaran itu sendiri. Karena itu, siswa bisa saja mengalami tekanan tertentu apabila tidak menguasai materi tersebut, karena mereka melihat teman-teman mereka yang bisa menguasai beberapa materi sedangkan mereka tidak. Kemudian, guru jarang menjelaskan pelajaran karena guru banyak yang beranggapan dengan kurikulum terbaru ini guru tidak perlu memberikan penjelasan. Untuk penjelasan kelemahan teori saintifik berikut, guru jarang memberi penjelasan itu dikarenakan di dalam beberapa RPP atau rancangan pembelajaran pada beberapa mata pelajaran itu sudah menuliskan beberapa kegiatan, beberapa materi untuk disampaikan kepada siswa, sehingga siswa harus mengikuti langkah-langkah tersebut dan penjelasan tersebut sudah lengkap ada pada pembelajaran, sehingga guru tidak perlu lagi repot-repot menjelaskan karena mereka hanya tinggal disuruh untuk membaca RPP atau modul yang telah disediakan. Selain itu, di dalam modul itu sendiri beberapa uraian materi guru rasa sudah cukup untuk menjelaskan karena beberapa materi itu sudah dirangkum, sehingga para pendidik tidak perlu lagi repot-repot untuk menjelaskan. Kemudian, kelemahan teori saintifik ini adalah tidak efisien untuk mengajarkan siswa yang banyak karena memerlukan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kemudian, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga siswa diharapkan berperan aktif dan kreatif. Langkah-langkah pembelajaran saintifik ada 5 yang biasa disebut 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah model pembelajaran inquiry, model pembelajaran discovery, pembelajaran berbasis project, dan model pembelajaran berbasis permasalahan. Kelemahan pendekatan saintifik ini bagi siswa yang kurang pandai akan kesulitan dalam mengikuti pelajaran sehingga bisa menimbulkan stres. Demikianlah penyampaian video materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.